Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Majada Eva Alkatiri. Di sini saya dari RPL 2, Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan atau mempraktekkan SP1 kepada pasien yang mengalami HDR atau harga diri rendah. Di mana HDR ini adalah evaluasi diri atau perasaan negatif tentang diri sendiri atau kemampuan diri yang berlangsung minimal 3 bulan. Untuk penyebab dari HDR ini biasanya kurang kasih sayang, lalu kurang rasa memiliki, dan juga mengalami kegagalan dalam hidupnya. Lalu untuk tanda dan gejalanya, di sini tanda dan gejalanya ada mayor dan juga minor. Untuk mayor ada data subjektif dan juga objektif. Data subjektifnya di sini biasanya klien menilai dirinya negatif dan juga merasa tidak berdaya atau tidak berarti. Untuk objektifnya biasanya berjalan menunduk, kontak mata yang kurang. Untuk minornya di sini ada subjektif dan juga objektif juga. Subjektifnya biasanya kalian merasa sulit konsentrasi dan juga sulit tidur, dan untuk objektifnya di sini kalian biasanya bergantung pada orang lain dan juga menghindari orang lain. Untuk kegiatan dari HDR ini biasanya dilakukan yang biasa dilakukan yang pertama diskusi kemampuan positifnya yang dimiliki oleh pasien, lalu yang kedua menilai kemampuan yang masih bisa dilakukan, dan setelah itu memilih kemampuan yang masih bisa dilakukan tersebut, yang kemudian melatih kemampuan yang pertama yang akan dilatih, dan kemudian susun dalam kegiatan harian atau dicatat di kegiatan harian pasien. Baik, untuk saat ini kita akan melakukan praktek SP1 pada pasien HDR atau harga diri rendah sebagai berikut. Selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Sebelumnya ini dengan Ade Hana. Ya, Senangnya mau dipanggil apa? Hana aja. Hana aja, berarti suster panggilnya Hana ya. Nah sebelumnya masih ingat nggak nama suster siapa? Suster Jeda. Suster Jeda. Baik, untuk tujuannya saya kesini yaitu saya akan berbincang-bincang dengan Ade terkait bagaimana masalah kesehatan yang Ade alami. Nah sebelumnya bagaimana perasaannya Ade hari ini? Apa masih merasa malu? Apakah masih merasa Ade itu tidak berguna? Merasa malu, merasa nggak berguna. Baik, kalau begitu di sini kita akan berbincang-bincang terkait masalah yang dialami oleh Ade, dimana untuk waktunya yaitu sekitar 10 menit atau 15 menit. Ade, 10 menit baik 10 menit saja ya. Untuk tempatnya mau di mana? di sini. Mau di sini saja. Baik, untuk topiknya yaitu tentang berdiskusi atau berbincang-bincang terkait aspek positif yang masih Ade miliki atau kegiatan yang masih bisa Ade lakukan. Kalau begitu kita mulai saja ya. Ya, Baik, sebelumnya suster mau tanya nih, hal apa saja sih yang terjadi sampai Ade itu merasa tidak berguna, merasa malu, dan juga merasa tidak berdaya? saya dibully, dikucilin. Dikucilin, terus merasa kejadian apa lagi gitu yang menimpa Ade sampai Ade merasa seperti itu? Dulunya dibully di sekolah. Dibully, jadi Ade merasa minder gitu ya. Nah itu dari Ade yang sudah disebutkan tadi itu merupakan tanda dan gejala atau penyebab dari HDR atau harga diri rendah ya dia. Nah sekarang kalau begitu kita diskusi terkait kegiatan apa saja sih yang masih bisa Ade lakukan gitu sampai saat ini. Seperti contohnya nih, Ade bisa merapikan tempat tidur. Nah sekarang suster mau tahu gitu kegiatan apa saja yang masih yang masih bisa Ade lakukan, dan suster mau mencatatnya ya. Coba Ade bisa sebutkan apa saja? Melipat baju, Melipat baju, menyapu, mengepel, mengelap meja, sama merapihkan tempat tidur. sama merapikan tempat tidur.
Nah, baik, di sini kan ada beberapa kegiatan nih yang sudah Ade sebutkan tadi. Nah, di sini kita akan memilih nih kegiatan yang mau Ade lakukan pada saat ini. Nah, sebelumnya Ade mau pilih kegiatan mana dulu? Yang melipat baju. Melipat baju, lalu menyapu ya, Ya. terus mengelap meja, merapikan tempat tidur, sama mengepel ya. Berarti hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu melipat baju. Nah, sebelumnya di sini suster sudah punya bajunya nih untuk dilipat atau untuk kita lakukan lipat baju ya. Ya. Nih, suster coba untuk mencontohkan terlebih dahulu, nanti Ade bisa lakukannya sendiri ya. Ya. Nih, Ade bisa begini. Terus seperti ini. Nah, lalu lipat lagi dan lipat lagi. Coba Ade bisa nggak? Bisa. Coba dilakukan ya. Nah, bagus sekali. Seperti itu ya. Nah, bagus. Nah, bagus sekali ya, Ade bisa melakukannya dengan baik. Nah, kalau begitu, suster masukkan ya ke jadwal kegiatan. Ini suster ada jadwal kegiatan untuk Ade. Nah, di sini jadwal kegiatan Ade Hana. Nah, untuk kegiatan yang pertama di sini yaitu melipat baju. Nah, ini bisa Ade pegang, dan nanti kalau misalkan Ade mengerjakan melipat baju, Ade bisa mencantumkannya di sini ya. Di sini kan ada siang, sore, sama malam. Nah, kalau Ade kerjakannya siang, berarti Ade bisa mencontohnya di siang. Tapi kalau Ade mengerjakannya malam, Ade bisa kerjakan atau mencontohnya di malam seperti ini ya. Oke, Ade? Ya. Oke. Nah, baik, ini bisa Ade pegang ya. Nanti kalau kalau suster mengecek jadwal kegiatannya, lalu Ade ternyata melakukan kegiatannya dengan penuh, nanti suster kasih hadiah, oke? Oke. Oke. Nah, sekarang suster mau tanya nih, gimana perasaan Ade setelah kita berbincang-bincang dan melakukan latihan kegiatan hari ini? Senang. Senang ya. Terus Ade berarti punya aspek-aspek yang masih Ade miliki, oke? Oke. Oke. Coba nih, Ade masih ingat nggak kegiatan atau apa yang tadi sudah kita praktekkan? Masih. Coba bisa dilakukan lagi? Bisa. Bisa coba. Nah, pinter, bagus ya. Bagus sekali, Ade masih bisa ya. Jangan lupa ya untuk kegiatannya diisi, dan juga kalau misalkan ada waktu senggang atau ada baju-baju yang belum dilipat, Ade bisa melipatnya dan masukkan ke jadwal kegiatannya. Nah, baik Ade, untuk berbincang-bincang hari ini sudah selesai ya. Nanti kita ketemu kembali untuk melakukan kegiatan yang kedua, yaitu melakukan kegiatan yang kedua yaitu apa tadi teh? Menyapu ya, menyapu. Untuk waktunya mau jam berapa, Adek? Jam 10. Jam 10. Untuk tempatnya mau di mana? Di sini lagi. Di sini lagi. Baik, untuk topiknya yaitu kita akan berbincang-bincang terkait aspek positif yang masih dimiliki dan juga melakukan kegiatan yang kedua yaitu menyapu. Nah, baik Ade, kalau begitu terima kasih ya buat waktunya. Kalau begitu saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.